sosok itu mulai mendekat. Semakin dekat sosok itu dengan Rahayu, suara napasnya itu semakin jelas terdengar seperti suara napas binatang dengan aroma nafas yang anyir, busuk. Ketika sosok itu mulai mencium pipi Rahayu, pipinya ini serasa kayak diserang kutu, ribuan kutu lah yang ngerayap di pipi ini. Geli, sakit, dan perih. Tapi Rahayu tidak bisa menolak. Saat sosok itu sudah berada di atas tubuh Rahayu, mulai membuka bajunya, mulai buka pakaian bawah dari si Rahayu, itu adalah sosok genderuwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah menantikan cerita misteri yang satu ini. Mohon maaf kemarin sempat tertunda beberapa hari ya. Namun hari ini saya tuntaskan rasa penasaran sahabat-sahabat dengan cerita yang satu ini. Pastilah sahabat-sahabat penasaran. Karena cerita ini memang betul-betul epik sahabat-sahabat. Cerita ini menceritakan kisah ritual pesugihan yang dilakukan oleh seorang suami. Tanpa sepengetahuan si suami ini ketika melakukan ritual pesugihan tersebut, istrinya menjadi tumbal. Bukan cuma sekedar menjadi tumbal saja, sahabat-sahabat. Proses sebelum kematian menjadi tumbal ini sangat mengerikan sekali dialami oleh istri sang pelaku pesugihan ini. Beliau mengalami kejadian yang di luar nalar bertahun-tahun. Dia disetubuhi oleh makhluk gaib tanpa dia sadari. Setahu dia, yang bersetubuh dengan dirinya itu adalah suaminya. Dan sang suami tidak menyadari kalau istrinya ini tengah diganggu oleh sosok makhluk gaib si pemberi pesugihan ini. Sampai-sampai istrinya ini mengalami penyakit kelamin, yang mana penyakit kelaminnya tersebutlah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Tidak sampai di situ saja sahabat-sahabat. Setelah istri pelaku pesugihan ini meninggal dunia, udah jadi tumbal gentayangan pula. Nah, gimana? Menarik sekali cerita ini. Penasaran nggak, sahabat-sahabat? Jadi, daripada penasaran, langsung aja kita gaskan. Kisah ini dibagikan oleh sahabat misteri kita yang bernama Ari. Ari yang berdomisili di Pekanbaru. Terima kasih Ari yang sudah membagikan cerita yang sangat menarik sekali ini. Nah, Ari ini menceritakan kisah yang dialami oleh tante dan omnya. Tepatnya adik perempuan dari ibunya si Ari. Ini kita sebut saja dengan Tante Rahayu, dan suami Tante Rahayu ini adalah Om Effendi. Tanpa mengurangi rasa hormat, dua tokoh ini saya sebut atau saya panggil aja lah dengan Rahayu dan Effendi. Kisah ini berlatar waktu di tahun 1991, tepatnya ketika puncak dari kejadian ini terjadi, sahabat-sahabat. Nah, diceritakan, di tahun 1991 itu, Effendi dan Rahayu ini sudah menikah kurang lebih sekitar 6 tahun, sahabat-sahabat. Di usia pernikahan yang ke-6 ini, gonjang-ganjing rumah tangga ini tengah dahsyat sekali menimpa rumah tangga sepasang suami istri ini. Pertama, selama 6 tahun menikah, mereka ini belum juga dikaruniai keturunan. Dan di tahun ke-6 pernikahan ini, perekonomian Effendi dan Rahayu ini sedang di ujung tanduk. Beberapa usaha dari 6 tahun pernikahan yang dijalankan oleh Effendi
ini gulung tikar terus sahabat-sahabat. Pertama, dia pernah buka warung kelontongan, cuman bertahan beberapa tahun, gulung tikar. Rubah lagi, bikin lagi warung makan, gulung tikar. Rubah lagi, jual beli motor, bukannya untung malah buntung. Nah, di tahun 1991 itu, perekonomian mereka yang sedang gonjang-ganjing, terus juga rumah tangga yang kesepian karena belum juga dikaruniai anak. Di saat itu, tiba-tiba saja si Effendi ini ngomong sama istrinya, si Rahayu ini. Dia mengatakan dia mau berangkat ke Pulau Jawa. Dia mau ngadu nasib di Pulau Jawa. Dia minta izin sekaligus minjem modal. Pada saat itu harta satu-satunya yang dimiliki oleh Rahayu itu hanyalah sepasang anting-anting warisan mendiang almarhumah ibunya atau almarhumah nenek dari narasumber kita ini, dari si Ari ini. Ya, ditanyalah sama si Rahayu, tujuan kamu apa? Ini harta satu-satunya loh yang kumiliki. Kayak kalau dijual, duitnya jelas mau dikemanain, mau bikin usaha kah, atau memang ada kerjaan kah di Pulau Jawa, yuk aku kasih, asalkan jelas. Effendi di sini mengatakan kalau dia ya benar-benar mau ikut temannya usaha di Pulau Jawa yang mudah-mudahan ada hasil. Ketika berhasil nanti, dia akan menjemput Rahayu, ngajak Rahayu pindah ke Pulau Jawa, hidup sama-sama di sana. Nah, singkat cerita, berangkatlah si Effendi ini ke Pulau Jawa, kurang lebih 1 tahun, sahabat-sahabat. Selama 1 tahun Effendi ini merantau di Pulau Jawa, Rahayu ini tinggal dengan ibunya narasumber kita ini. Karena kan Rahayu ini adik dari ibunya si Ari ini. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun, pulanglah Effendi ini ke Pekanbaru, jemput istrinya dan menceritakan perjalanannya di Pulau Jawa ini membuahkan hasil. Memang betul-betul dia bawa duit. Begitu pulang, besoknya langsung pergi ke toko emas, ganti anting-anting yang kemarin dijual buat modal. Ya tentu senanglah di sini Rahayu, dan ini kejadiannya di tahun 1992 ya, sahabat-sahabat, kepulangan Effendi ke Pekanbaru. Jadi pulangnya Effendi ke Pekanbaru ini, usahanya udah mulai berkembang. Ya, dia buka lagi warung kelontongan, ditambah lagi buka showroom mobil. Pada saat itu ya boleh dikatakan masih jarang showroom mobil di tahun 92 itu ya, dia udah buka. Mobil dari Jawa, mobil dari daerah-daerah terdekat dibeli, dijual di Pekanbaru. Nah, singkat cerita, usaha Effendi berkembang cukup pesat sampai di tahun 1994. Dan di tahun 1994, kondisi kesehatan Rahayu menurun drastis. Ketika dibawa ke dokter, seluruh keluarga termasuk Effendi tercengang. Dokter mengatakan, Bu Rahayu mengalami penyakit kelamin. Bahkan rahim dari si Rahayu ini itu ada keanehan, sahabat-sahabat. Ya, dokter mengatakan kalau rahimnya itu bukan mengecil, bukan kering, tapi seakan-akan rahimnya itu hilang, dan di bagian kemaluannya, maaf ya, di bagian vaginanya, itu mulai mengeluarkan air seperti membusuk. Tentunya di sini, Effendi terkejut. Dengan kondisi perekonomian yang sudah mapan pada saat itu, Rahayu pun dibawa oleh Effendi sampai berobat ke Jakarta, ke ibu kota. Namun, pengobatan yang dilakukan ini sama sekali tidak membuahkan hasil sampai di mana? Di akhir tahun 1994, tepatnya di bulan Agustus, Rahayu meninggal dunia. Rasa kehilangan yang sangat teramat besar dirasakan oleh Effendi. Baru 2 tahun, usaha yang kujalankan di Pekanbaru ini berkembang. Belum lagi dia bisa menikmati hasilnya sampai puas. Kok ya? Dia pergi ninggalin aku. Terlihat dari ekspresi si Effendi ini, sahabat-sahabat, seperti kayak dia nggak terima dan merasa perjuangannya selama ini, perjuangan setahun di Pulau Jawa yang sangat amat berat ini, itu sia-sia. Nah, disitulah sedikit demi sedikit cerita dari sepasang suami istri ini terbongkar dari kedua sisi. Sisi pertama, ini dari si Rahayu. Rahayu ini kan setahun tinggal nih sama ibunya narasumber kita yang bernama Ari ini. Tinggal
di rumahnya si Ari. Pengakuan dari si Rahayu ini sebelum dia meninggal dunia loh, sahabat-sahabat. Rahasia ini dipegang, disimpan sama si Rahayu, baru diceritakan ke ibunya si Ari ini pada saat ya beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Suaminya pun tidak tahu. Rahayu mengatakan, setahun suaminya merantau, itu sebenarnya suaminya itu tidak merantau, ada di Pekanbaru. Bahkan awal-awal dia bilang pergi ke Pulau Jawa itu cuma 3 bulan. Bulan keempat dia sudah pulang. Tapi dia merahasiakan. Dia bilang, aku pulang cuma malam aja. Jangan tahu kakakmu, jangan tahu orang-orang, karena aku masih dalam urusanku. Nantilah, kalau sudah waktunya, aku datang siang, aku jemput kamu. Dan selama itu, dari bulan keempat sampai setahun, Rahayu dan Effendi ini tidur bareng di rumahnya emak si Ari. Mereka terus berhubungan intim. Rahayu ya megang amanat dari suaminya untuk merahasiakan kedatangannya setiap malam. Namun faktanya di sini, Effendi mengatakan, setahun telak ya, aku tidak pulang-pulang. Aku di Jawa, aku kerja di sana. Nah, dari hal satu itu timbullah satu pertanyaan besar. Namun bukan satu pertanyaan besar itu saja yang ada dalam cerita ini. Setelah itu, sebelum Rahayu ini meninggal dunia, dia mengatakan, setelah 1 tahun berlalu, setelah Effendi nyemput balik lagi ke rumah, dia mulai merasa aneh. Ya oke lah, Rahayu bilang, suamiku ya, pulang dari Jawa itu udah mulai banyak mengelola bisnis, jarang pulang ke rumah. Itu pengakuan dari si Effendi. Tapi nyatanya setiap malam mendekati jam 12 malam, sesibuk-sibuknya Effendi yang katanya dia pergi pagi izin keluar kota, ini dia tetap nyempatin mampir pulang ke rumah untuk bersetubuh dengan Rahayu. Bahkan di saat Rahayu ini dalam keadaan mens, di saat itulah nafsu dari si Effendi ini menggebu-gebu. Ditolak ya sama si Rahayu. Dibilang sama Rahayu, abang ini apa? Gila abang nih ya. Aku lagi mens bang. Nggak boleh, ya nggak apa-apa, aku suka. Ya, mau nggak mau dipaksa ya, mereka melakukan hubungan itu dalam keadaan kotor. Dan di saat itu, awal-awalnya si Rahayu ini nggak curiga lah, sampai di mana si Rahayu ini merasa dirinya ini ada satu kejanggalan, sahabat-sahabat. Kok sekarang aku malas buat sholat ya? Jangankan sholat kayak gitu, dengar suara azan aja kayak apa tuh berisik kayak gitu. Dia merasa di dalam dirinya, tapi ya dia nggak bisa buat menolak gitu. Dia nggak bisa memaksakan buat sholat gitu. Jadi ya dia sadar dirinya itu nggak sholat, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan ada sesuatu yang tengah mengendalikan si diri Rahayu ini, sahabat-sahabat. Di masa itu, Rahayu yang sudah mulai bimbang, Rahayu yang sudah mulai agak curiga dengan situasi yang dialaminya, dia sempat curhat dengan tetangga rumahnya si Rahayu, teman kecil dari si Rahayu. Kita sebut saja dengan nama Iin. Dia ngomong sama si Iin, In, kamu pernah nggak merasa aneh dengan tingkah laku suami kamu? Maksud kamu apa? Ya, nggak enak sih sebenarnya aku mau cerita. Ya ceritalah, ada apa? Si Iin bilang, kamu pernah nggak ngadepin suami kamu dengan nafsu kayak binatang? Kenapa? Suamimu sekarang lagi bergairah ya? Ya mungkin dia pengen cepat-cepat punya anak, kata si ini nih. Rahayu bilang, bukan itunya. Keanehan, In. Masa iya? Aku sedang mens, sedang datang bulan. Tapi dia maksa. Dia bilang, ya yang kayak gini yang enak. Kayak gitu. Nah, Iin mendengar ini sampai, astagfirullahaladzim. Masa iya? Iya, In. Semenjak dia pulang dari Jawa, tiap malam kami selalu melakukan hubungan badan tiap malam. Nah, di situ Iin ini kayak, hah? Tiap malam? Sama siapa? Iin bertanya kayak gitu. Ya sama suamiku lah. Sama siapa lagi? Perasaan kulihat suamimu si Effendi itu jarang di rumah. Semua orang tahu loh kalau suamimu itu kesana kesini nyari mobil buat dijual lagi. Masa iya? Tiap malam kalian bisa berhubungan? Iya, sumpah. Nah,
Pada saat itu, Iin bertanya, yakin kalau itu suamimu? Yakin? Oh ya udahlah. Seperti Iin menyimpan sesuatu. Nah, lantas beberapa hari kemudian, si Iin ini mendatangi si Rahayu. Dia bertanya sama Rahayu, "Yuk, suamimu mana? Tadi malam sih pulang, tapi katanya pergi lagi. Nggak tahu kemana, ya biasalah, palingan juga tengah malam nanti pulang." "Sejak kapan suamimu pergi?" "Ya baru semalam. Ntar malam juga pulang lagi." "Ya kayak biasalah, kayak kemarin aku cerita." Tahu nggak? Suami kau tuh kemarin minta antar sama suamiku. Dia pergi ke Padang, ke Sumatera Barat. Dia mau beli sapi. Kapan pula suamimu pulang tengah malam tadi? Kalau suamimu pulang, mobilnya adalah suamiku pun pulang. Rahayu mendengar itu kayak, hah? Masa iya? Bang Fendi pergi sama suamimu? Iya. Tapi dia tadi malam pulang. Nah, ini nggak betul nih, kata si Iin. Nggak betul apa, Iin? Disitulah. Ya. Iin ini mencoba buat menyadarkan Rahayu kalau apa yang diceritakannya kemarin, apa yang tengah dialaminya ini, itu bukan sesuatu yang wajar. Yuk, kau percaya enggak dengan makhluk-makhluk gaib? Ya kayak kata orang-orang itu, jin lah, jin yang bisa menyerupai tubuh manusia. Tentunya Rahayu menjawab, enggak, aku sama sekali enggak percaya. Itu cerita dongeng, cerita anak-anak tuh, In. Ya walaupun cerita anak-anak, ceritamu ini itu jauh lebih menarik lagi dari cerita anak-anak. Cobalah, coba kau pikirkan lagi. Masuk akal ndak apa yang kau alami? Aku yakin, punya keyakinan besar, si Iin bilang. Apa yang kau alami ini bukan sesuatu yang normal. Yuk, coba kau tanya dengan Pak Ustadz. Kau cerita apa yang kau alami ini. Tapi kalau kau malu, kau nggak percaya, kau mau bukti, nah kau buktikan omonganku ini. Kau bilang, suamimu di setiap malam, kemanapun dia pergi, katanya keluar kota, kemana, pasti dia pulang di tengah malam, masuk kamar, bersetubuh sama kamu, dan pergi begitu saja. Malam ini, kau buktikan. Jam berapa biasanya suamimu tuh pulang? Rahayu bilang mendekati tengah malam. Jam 11 masuk jam 12. Oke. Biasanya suamimu pulang, kau tidur atau jaga? Tidur. Aku tiba-tiba dibangunin sama suamiku, ya langsung kami bersetubuh. Malam ini coba kau dengerin saranku kalau kau mau membuktikan yang datang itu suami kau atau bukan. Gimana? Kata si Rahayu ini. Di bawah tempat tidur kau, simpan sapu lidi yang bekas kau pakai nyapu halaman depan. Pokoknya sapu lidi itu harus kotor dengan debu dari tanah. Yang kedua, di bawah bantal kau selipkan 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih di bawah bantal. Dan kau tunggu suamimu datang, jangan kau tidur. Kau pura-pura tidur aja. Kau perhatikan, kau tunggu dari mana suamimu datang. Dan kau perhatikan wujud suamimu yang datang. Betul enggak tuh suami kau? Kalau kau biasanya matikan lampu sebelum tidur, nanti kau nyalakan. Kalau feelingku, yang datang itu bukan suamimu. Yang selama ini kau ceritakan, itu bukan suamimu. Itu jin. Ada sesuatu yang tengah mengganggumu. Nah, Rahayu ini sudah punya feeling gak enak. Ditambah lagi dengan apa yang disampaikan Iin, dan malam itu dia mencoba. Dilakukanlah saran yang diberikan oleh si Iin. Sore dia nyapu halaman, serak-sek, sapu lidinya tidak dibersihin, ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Sebelum tidur, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih ditaruh di bawah bantal, lampu tidak dimatikan. Dia rebahan. Yang biasanya dia rebahan itu membelakangi pintu kamar. Nah, malam itu dia sengaja berbaring menghadap pintu kamar di atas tempat tidur. Dia perhatikan jam yang ada di kamar. Masuk jam 11. Hawa mulai terasa berbeda, sahabat-sahabat. Di situ baru si Rahayu ini menyadari. Masuk jam 11 malam, hawa yang ada di kamarnya, aura yang ada di kamarnya itu berbeda. Sunyi,
Seakan-akan langkah kaki orang yang ada di sekitaran yang masih lalu lalang itu terdengar. Dan tidak lama, pintu kamar dari Rahayu terbuka. Matanya langsung merem. Percaya tidak percaya? Lampu yang nyala, ketika pintu itu perlahan terbuka, lampu itu mati dengan sendirinya. Terus gelap malam itu, sahabat-sahabat. Cahaya bulan mulai masuk tuh dari pintu yang terbuka. Dari bayangan cahaya bulan yang masuk ke kamar. Perlahan Rahayu membuka mata untuk memperhatikan sosok yang masuk ke kamarnya. Di situ dia baru jelas melihat. Yang membuka pintu itu adalah tangan suaminya. Bajunya pun baju dari suami Rahayu. Diperhatikannya lagi kakinya, oh, ini celana suamiku nih. Aku ingat dia pakai baju ini tadi pagi. Dilihat mukanya, oh, ini wajah suamiku. Rahayu ini mau buka mata, tapi ketika dia menoleh ke samping, dari bayangan sosok yang dilihat Rahayu masuk ke kamar adalah suaminya. Bayangannya itu berbeda dengan sosok yang ada. Bayangannya itu besar, tinggi, telinganya panjang, tubuhnya itu kekar, sahabat-sahabat. Tidak seperti bayangan suaminya. Di situ, sekujur tubuh Rahayu merasa dingin. Dia menggigil ketakutan, keringat mulai bercucuran. Nah, sosok itu mulai mendekat. Semakin dekat sosok itu dengan Rahayu, suara napasnya itu semakin jelas terdengar seperti suara napas binatang. Dengan aroma nafas yang anyir, busuk, sahabat-sahabat. Ketika sosok itu mulai mencium pipi Rahayu, pipinya ini serasa kayak diserang kayak kutu, ribuan kutu lah yang ngerayap di pipi ini. Geli, sakit, dan perih. Tapi Rahayu tidak bisa menolak. Sosok itu perlahan naik ke atas ranjang, mendekat tubuh Rahayu, dan rasanya itu berat sekali. Saat sosok itu sudah berada di atas tubuh Rahayu, mulai membuka bajunya, mulai buka pakaian bawah dari si Rahayu, barulah dia memberanikan untuk langsung buka mata kayak itu ya, nggak ngintip-ngintip. Yang dilihatnya itu adalah sosok genderuwo dengan taring panjang, dengan badan berbulu. Mata sosok itu merah menyala, dan sosok itu seakan-akan tahu kalau Rahayu ini sudah sadar. Sadar akan keberadaannya, sadar akan penyamaran sosok genderuwo itu. Sosok itu langsung melakukan persetubuhan dengan Rahayu, dan Rahayu tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika selesai persetubuhan itu, sosok itu pergi, menghilang begitu saja. Tubuh Rahayu ini merasakan sakit yang luar biasa dan tidak pernah dirasakannya. Badannya itu biru-biru, sahabat-sahabat. Badannya itu balu-balu, lebam-lebam, sahabat-sahabat. Dan keesokan paginya, si Rahayu ini mendatangi rumah si Iin sambil menangis dan menceritakan apa yang dialaminya semalam. Tapi Rahayu mohon sama si Iin, cukup kamu yang tahu, jangan cerita sama siapa-siapa, bahkan sama suamiku. Aku takut nanti suamiku ilfil sama aku, suamiku ninggalin aku. Nah, dengan itu pun Iin ya merahasiakan permasalahan ini dan minta Rahayu ini segera untuk berobat. Iin selalu mendesak, berobatlah, kita cari orang pintar yang ada di luar desa ini. Kau duit ada, ayolah kita berobat. Penyakitmu ini bukan sesuatu yang biasa, ini bisa bahaya. Tapi Rahayu cuma diam sampai di mana ketika si Rahayu ini jatuh sakit, Iin kembali mendatanginya, kembali mengingatkan waktu masih ada nih. Ayolah berobat. Rahayu mengatakan, diam aja lah, aku udah pasrah. Ini semua salahku. Kenapa tidak dari awal aku sadar? Kenapa aku tidak bisa bedain suamiku dengan makhluk jahanam itu? Bahkan Rahayu mengatakan setelah malam itu berlalu, sosok itu tidak pernah lagi datang dengan perwujudan yang bagus. Datang dengan cara yang kasar, datang dengan
ya mengeksekusi Rahayu ini seperti ya membabi buta kayak gitu. Memang memuaskan hasratnya, apalagi ketika si Rahayu ini mens. Dan yang parahnya lagi, ketika suami si Rahayu, si Effendi ini ada di rumah. Boleh dikatakan ya selama 2 tahun itu, boleh dikatakan si Effendi ini nyentuh Rahayu ini cuma beberapa kali, sahabat-sahabat. Seakan-akan Effendi ini ya balik ke rumah tuh kecapean, nggak nafsu sama Rahayu, dan si Rahayu ini pun kayak nggak berani minta sama si Effendi ini karena ya udah tiap malam melayani sosok itu. Jadi ya selama bertahun-tahun, sahabat-sahabat, si Rahayu ini menahan hati, si Rahayu ini menahan batin dan menyalahkan dirinya. Dia nggak tahu sumber masalah ini dari mana. Yang disadarinya, ini semua salahku. Makhluk itu ngikutin aku, entah apa yang telah aku perbuat, aku sudah mengkhianati suamiku. Sampai mati. Perasaan itu yang dipendam, dibawa mati, dikubur bersama jasadnya si Rahayu. Tanpa dia tahu fakta yang sebenarnya. Jadi setelah kematian Rahayu, seluruh keluarga ini cuman taunya si Rahayu ini mengidap penyakit kelamin, sahabat-sahabat. Ya, cuman Iin, ibunya Ari, kakak perempuan dari almarhumah Rahayu ini yang mengetahui fakta yang sebenarnya. Ya mereka inilah saling tukar cerita dan akhirnya Iin dan ibu dari narasumber kita si Ari ini memanggil si Effendi yang tengah dalam keadaan kacau balau. Ya kacau balau seperti yang digambarkan tadi ya. Setelah kematian istrinya, dia merasa kayak hidup ini udah tidak berguna lagi. Perjuangannya selama ini, ya apa yang diraihnya baru beberapa tahun ini itu tidak bisa dinikmati sama istrinya, ya malah istrinya menderita karena kurang perhatian dari si Effendi ini, ya sampai mati dengan cara yang dengan penyakit yang seperti itu, kayak itu loh sahabat-sahabat. Itu yang dirasakan oleh Effendi. Terlebih besarnya lagi ya kayak dia menganggap perjuanganku yang berat banget yang udah kujalani yaitu sia-sia. Nah, perjuangan yang berat yang bikin kacau hidup Effendi inilah ternyata sumber dari segala masalah yang ada. Jadi setelah kematian Rahayu, Effendi ini pun dipanggil sama kakak ipar lah ya, Ayu ipar kalau kami orang Sumatera. Dipanggil sama Ayu iparnya. Ya dinasehatin lah. Janganlah kau bersedih hati, janganlah kau menganggap dirimu paling bersalah. Ini semua udah takdir dan kau perlu tahu sesuatu. Apa kata si Effendi ini? Kematian istrimu itu bukanlah kematian yang biasa. Mungkin kau sudah mendengar cerita dari tetangga sekitar kita. Mulai dari malam pertama almarhumah dikuburkan, sampai malam ke-7, sampai malam ke-40. Banyak tetangga kita, banyak kerabat-kerabat dekat kami, banyak teman-teman dekat dari almarhumah ini didatangi oleh almarhumah, bukan di dalam mimpi. Didatangi pada saat tengah malam. Almarhumah datang menangis. Almarhumah datang mengadukan sesuatu. Ibunya Ari, kakak ipar dari Effendi, ini mengatakan, aku ndak nanya sama kamu. Apakah istrimu datang menemui kamu dengan perwujudan arwahnya atau enggak? Tapi yang perlu kamu ketahui, setiap orang yang ditemuinya cuma satu yang dipesankan oleh arwah tersebut. Sadarkan suamiku. Sadarkan suamiku. Apa yang telah dilakukannya lah penyebab dari kematian. Aku mati ternyata bukan karena penyakitku, tapi karena perjanjian yang telah dilakukannya. Sekarang aku tanya sama kamu. Perjanjian apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kau perbuat di Jawa sana? Dan kau perlu tahu cerita selama perjalananmu ke Pulau Jawa. Istrimu mengaku 4 bulan kepergianmu, bulan ke-4 kau setiap malam pulang.
menyetubuhi istrimu. Dalam keadaan mens pun kau setubuhi istrimu. Mendengar itu, Effendi ini, kapan pula aku pulang? Wah, gila pula apa aku? Istriku mens. Wajar juga, kata dia. Effendi pun mulai tersadar. Dan cerita perjalanan Effendi ini akan kita bahas atau ya kita ceritakan nanti di bagian akhir. Ini kita masuk ke tengah cerita dulu. Setelah kematian dari si Rahayu. Arwah Rahayu gentayangan. Yang pertama didatangi oleh arwah Rahayu. Ini adalah Iin dan ibunya narasumber kita Ari. Malam setelah yasinan. Rumah Iin ini pas berdampingan dengan rumah almarhumah Rahayu ini, sahabat-sahabat. Sedangkan rumah ibunya si Ari ini, itu jaraknya ya, satu desa masih ya. Kalau jalan kaki adalah sekitar 10 menitan. Lumayan lah ya, lumayan jauh lah jaraknya. Tapi yang paling dekat ini adalah rumah si Iin ini, berdampingan. Dan almarhumah ini ya disemayamkan di rumah itu, dimandikan di situ, keluar untuk disolatkan ya keluar, ringgonya atau jenazahnya itu keluar dari rumah itu. Jadi arwah itu datang dari mulai senja turun, dari mulai gelap sebelum maghrib. Sosok itu seperti udah kayak muncul loh kayak gitu sahabat-sahabat. Muncul dari belakang rumah dengan perwujudan yang cukup mengerikan. Awalnya ya orang-orang kayak tidak sadar ada sosok yang tengah memperhatikan kegiatan yasinan di malam itu. Yasinan malam pertama almarhumah Rahayu. Tapi di sini Iin tuh sadar ketika dia bantu-bantu di dapur, bantu masak, ngidangin makanan buat orang yasinan di depan. Bulu kuduk itu merinding terus kayak di telinganya tuh ada yang ngebisikin. Ngebisikin nyebut nama si Iin ini. Iin, aku pulang. Aku pulang, Iin. Terus tuh, sepanjang acara yasinan, sepanjang apa yang dilakukan Iin di dapur itu terus terdengar sampai-sampai Iin ini nggak kuat. Ya sampai selesai yasinan itu dia nggak kuat. Udah selesai, dia bantu beres-beres di dapur, makanan tinggal dihidangkan saja, dia pulang. Rumahnya kan sebelahan. Nah, ketika si Iin ini mau pulang, lewat dapur ketemu dapur nih sahabat-sahabat. Dia mau pulang, baru dia mau buka pintu dapur. Dari arah belakang, arah semak-semak belakang rumah si Iin. Ini ada yang lempar. Kayak ngelempar batu gitu. Tek, pas sekali kena pintu yang dipegang sama Iin. Tentunya Iin nolehlah ke belakang. Ketika Iin noleh ke belakang, sosok almarhumah Rahayu itu muncul sekilan dari wajah si Iin. Siapa yang tidak teriak, sahabat-sahabat? Teriak sejadi-jadinya si ini nih. Tolong. Orang yang ada di sebelah, ibu-ibu yang ada di sebelah, berlarilah ke rumah si Iin dan Iin sadar. Kalau dibilang dia ngelihat sosok Rahayu, wah ini yasinan bubar nih. Dia bilang ular. Ada ular masuk. Nah, beberapa ibu-ibu ya percaya dengan apa yang disampaikan Iin, ya bawalah gagang sapu. Wah, mana ularnya? Wah, diusir-usir, ular nggak keluar, ya udah. Iin pun berterima kasih, ibu-ibu itu pulang lagi ke rumah sebelah, ke rumah yasinan, dan Iin masuk kamar. Sebelum Iin masuk kamar, dia ambil wudhu dulu sahabat-sahabat. Ya, masuk ke kamar, dia duduk di atas kasurnya, dia ngebatin. Yuk, kenapa kau pulang? Apa lagi yang kau cari? Apa yang kau cari? Kamar dari si ini, ketika dia ngebatin, itu terasa kayak sunyi. Suara yasinan di sebelah itu tidak terdengar. Terdengarlah suara rintih tangis. Tapi wujudnya tidak ada nih sahabat-sahabat. Suara rintih tangis. Iin, tolong Iin. Tolong aku Iin. Cuman itu yang terdengar. Nah, tidak lama kemudian suami si Iin pun pulang. Karena kan dapat kabar dari ibu-ibu tadi, Iin teriak, tadi katanya ada ular, ya paniklah suaminya. Ternyata yasinan di sebelah udah kelar, udah makan, suaminya pulang. Suaminya nanya, ada apa dek? Nggak ada apa-apa bang. Kau kok tadi teriak, ada apa? Katanya ada ular ya, udah keluar belum ularnya? Iin meluk suaminya dan mengatakan, Ayu bang, Ayu. Kenapa? Ayu tadi di sini. Kau jangan main-main dek, di sebelah lagi yasinan, Ayu sudah mati. Iya bang, dia balik. Nah, malam itu sahabat-sahabat,
Bukan cuman si Iin nih, di malam itu yang melihat sosok perwujudan si Rahayu ini. Suami si Rahayu pun terbangun tengah malam itu gara-gara pintu kamar mereka ini dimainin kayak tang, tang, buka tutup. Tapi sosok itu tidak berani dekat. Dia jauh dari ruang tengah rumah si Iin ini. Jaraknya dari pintu kamar ke sosok Rahayu itu berdiri ya adalah sekitar 3-4 meteran. Nggak berani dia dekat masuk kamar. Tapi pintu itu tang, begitu dibuka sama suaminya si Iin, sosok itu muncul ya wujudnya tuh utuh kayak gitu. Tapi ya bagian bawahnya ini kayak nggak kelihatan gitu, cuman bagian dengkul ke atas kayak gitu. Wajahnya itu sedih banget karena pas dia meninggal ya tubuhnya tuh kurus banget sahabat-sahabat, ya penyakit dalam lah ya, kurus banget, jadi kelihatan pipinya cekong, matanya tuh apa ya, kayak tengkorak mata itu kelihatan banget kayak gitu. Sosok itu merintih, menangis dan berpesan, tolong ingatkan suamiku, aku mati bukan karena penyakit dari diriku, tapi karena apa yang telah dilakukannya. Lepaskan perjanjian yang sudah dia lakukan. Cukup aku yang mati karena perjanjian itu. Dan di malam itu, hal serupa pun dialami oleh ibunya si Ari, narasumber kita ini, yakni kakak perempuan dari almarhumah si Rahayu. Hal serupa, pesannya itu juga, teman-teman dekat juga. Sampai 40 hari, sosok itu masih gentayangan dan mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Nah, jadi di malam ke-40 lah, ibunya Ari atau kakak perempuan dari almarhumah Rahayu ini memanggil si Effendi ini. Ibunya Ari, kakak perempuan dari almarhumah Rahayu ini, menanyakan perjanjian apa dan menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rahayu. Iin pun menceritakan, Effendi terkejutnya bukan main, tercengang-cengang, dan Effendi pun mulai menceritakan apa yang dilakukannya, perjalanannya setahun ke Pulau Jawa, dan dia bersumpah, setahun betul aku pergi meninggalkan Pekanbaru ini. Jadi yang dikatakan almarhumah istriku 4 bulan, aku pergi, aku pulang, pulangnya malam aja, siangnya aku ngilang, itu aku tidak tahu apa maksudnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ya apa yang dikatakan Iin ini tadi ya, bahwa Rahayu ini memang pure dan sudah diakui juga sama si Rahayu kalau benar-benar dia ini diganggu oleh sosok genderuwo tadi yang ya bersetubuh selama 2 tahun lebih dengan si Rahayu ini. Namun fakta atau kenyataan yang diketahui oleh almarhumah Rahayu pada saat itu, karena dia tidak mencari tahu lebih jauh lagi ya, tidak nanya ke orang pintar ya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi apa yang dirasakan Rahayu itu adalah rasa bersalah. Dia merasa kalau ya ini penyakit dari badannya, kesalahan dia, ya dia tidak enak sama suaminya sampai kemaluannya busuk kayak ini gara-gara bersetubuh dengan genderuwo ini tadi. Pure dia menyesal, pure dia merasa bersalah dan ya kasihan sama suaminya. Tapi faktanya terbalik. Makanya arwahnya itu gentayangan. Dia mengatakan ternyata aku bukan mati karena penyakitku, tapi ulah suamiku. Dia minta Effendi menyelesaikan apa yang sudah dibuatnya. Mau tidak mau di sini Effendi menceritakan, aku tidak tahu awal mula masalah ini itu di aku. Yang ku tahu, apa yang ku jalani, itu ya betul. Aku pergi ke Jawa, bawa modal jual anting-anting dari Rahayu. Buat ongkos, buat bertahan hidup di sana, aku numpang dengan temanku. Apa yang dilakukan temanku, aku lakukan. Kami berdagang di sana. Dari pasar ke pasar, kami ambil barang, kami oper. Dan memang sebelum dagang itu kami lakukan, ya biar upaya kami ini lancar, bisa ngelipatin modal lah bahasanya. Ya kami pergi memang ke salah satu daerah yang ada di sekitaran Jawa Timur, sahabat-sahabat. Di sebuah alas, di sana kami menemui dukun. Kami minta penglaris. Yang pergi itu bertiga. Aku, temanku sama-sama dari Pekanbaru, sama temanku yang ada di Jawa sana, yang membawa kami ke sana. Dan kami tiga-tiganya ini minta penglaris. Tidak ada keanehan yang kurasakan, ritual-ritualnya ku anggap wajar-wajar aja. Tidak ada syarat, tidak ada istilahnya tumbal atau apapun. Kami cuman disuruh melakukan tirakat. Pertama,
puasa mutih selama 7 hari. Pemutusannya, kami disuruh pati geni. Puasa pati geni. Dan ketika pati geni itu kami lakukan bertiga, dukun itu mengatakan yang berhasil cuman aku seorang. Dan akulah nanti yang akan membantu kedua orang temanku ketika aku sukses nanti. Dan itu kulakukan. Mereka aku kasih modal. Mereka pun sekarang hidup mapan. Aku bantu mereka semua. Dukun itu tidak mengatakan kalau ada tumbal atau ada sesuatu yang mengikuti aku atau mengintai istriku. Tidak ada sama sekali. Dukun itu cuma bertanya, kau sudah menikah? Sudah. Siapa nama istrimu? Sebutkan. Cuman itu, tidak ada yang lain. Tapi ya memang setelah ritual itu kulakukan dalam kurun waktu 8 bulan, masuk bulan ke-9, boleh dikatakan beberapa pasar besar yang ada di tanah Jawa lah, itu ya kami bertiga yang megang. Ya sampai setahun aku bisa pulang bawa modal besar kayak ini ya, hasil kerja setahun di sana. Dan tidak pernah aku merasakan hal-hal yang aneh. Cuman satu yang sampai sekarang yang bikin aku bingung. Hawa nafsuku sama perempuan tuh hilang. Bahkan sama istriku. Kadang lupa aku mau tidur sama istriku. Sekarang setelah dia wafat, baru aku sadar. Selama aku kaya kayak gini, aku udah jarang sekali memperhatikan istriku, membelai istriku, bahkan menafkahi batinnya. Itulah yang membuatku menyesal. Aku bisa kaya, bisa ngasih dia duit yang banyak itu ya, bisa nyenangin dia dengan harta duniawi, tapi aku tidak memperhatikan ya jasmani dan rohani. Sampai-sampai ya dia punya penyakit kayak gini, penyakit yang seharusnya aku ketahui, aku tidak sadar. Ya kalau aku normal lah kayak pasangan suami istri lain, bersetubuh dengan istriku rutin, pasti aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar di kemaluan istriku ini sampai aku tidak sadar. Ya berarti apa yang sudah aku lakukan kayak itu, penyesalan itulah yang dirasakan oleh si Effendi ini. Namun dibalik itu semua, ritual pati geni yang dilakukan oleh Effendi ini ternyata ritual pati geni menukar istri, menukar tubuh istri. Si dukun ini tidak menceritakan ritual apa, pesugihan jenis apa, penglaris jenis apa, dan ya mereka bertiga ini coba-coba aja lakuin dan akhirnya berhasil. Makanya dari itulah tumbal atau efek dari ritual yang dilakukan Effendi sama sekali tidak diketahuinya. Nah, tuntutan dari Rahayu sekarang, dari malam pertama dia meninggal sampai malam ke-40 hari, setiap malam sosok itu menangis di sampingku. Serasa-rasa ya aku tidak percaya kalau dia sudah mati, tapi tidak bisa aku pegang, tidak bisa aku sentuh. Sosoknya itu menatapku dengan wajah yang menakutkan, seakan-akan menyalahkan aku. Seharusnya aku masih hidup, gara-gara kamu aku mati. Itu yang dikatakan sosok itu, dan sosok itu menuntutku untuk menuntaskan atau ya menyelesaikan permasalahan ini. Aku tidak tahu caranya gimana. Nah, pada saat itu, lepas 40 hari, ya lepas yasinan 40 hari, lakinya si Iin, bapaknya si Ari, sama si Effendi ini pergi lagi lah ke Jawa, ke tempat dukun yang ngasih pesugihan lah ya, pada saat itu yang tempat si Effendi ini melakukan tirakat pati geni. Dukun itu mengatakan ya, apa yang sudah terjadi ya sesuai dengan apa yang sudah kau dapat. Memang iya, ritual yang kau lakukan, pati geni yang kau lakukan, itu adalah pati geni menukar tubuh istri. Menukar tubuh istrimu, menukar hasrat duniawimu, nafsu atau birahi atau kenikmatan bercinta lah bahasanya ya, itu dengan kekayaan. Kekayaan yang tak terbendung. Apa yang kau pegang itu bakal jadi emas. Apa yang kau buat itu akan menjadi ladang kekayaanmu sampai mati. Kalian tidak nanya, kalian cuma minta itu, sukses, sugih, berhasil. Aku melakukan apa yang patut kulakukan dan ya kamu berhasil. Kamu yang dipilih, istrimu yang terpilih. Jadi ketika istrimu mati, ya wajar kamu tidak tahu. Nah sekarang kamu datang untuk ya membatalkan perjanjian ini atau menyudahi perjanjian ini, ya sudah. Apa yang sudah terjadi itu tidak bakal terulang lagi, kecuali kau menikah lagi. Jadi untuk sekarang, setelah istrimu meninggal dunia, kalau kau tidak menikah lagi,
Lambat laun kekayaanmu, keberhasilanmu akan habis dan kau pun akan mati. Tapi dalam masa dudamu, kau menikah lagi, istri selanjutnya, istri mudamu ini, itulah yang akan kembali menjadi tumbal. Perjanjian ini tidak bisa, tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara, kau tidak usah menikah. Kau nikmati kehancuranmu sampai kau mati. Itu jalannya. Kalau kau mau menyudahi permasalahan ini. Nah, mendengar itu, yang datang bertiga ke sana, Effendi, lakinya si Iin, bapaknya si Ari, ya mereka tuh kayak rasa-rasa tidak percaya dengan si dukun ini. Bapaknya si Ari ya memastikan, benar Ki, tidak dusta lagi, tidak ada lagi tumbal nanti keluarga lagi, enggak. Karena tirakat yang dilakukan anak ini yaitu tadi, menukar tubuh istrinya, menukar kenikmatan duniawinya dengan kekayaan yang berlimpah. Ya asal kamu tidak menikah lagi, kamu tidak punya hasrat lagi dengan perempuan, ya sudah. Apa yang sudah terjadi akan terbenam, terkubur bersama mendiang istri. Ya, untuk membebaskan arwah istrimu, yaitu urusan kalian lah. Kalian bisa lah nanya dengan ya kiai, dengan ustadz, minta doakan, bukan urusan. Itu yang dikatakan si dukun dan mereka pun kembali. Nah, sudah tahu nih solusinya seperti apa ya? Karena Effendi ini memang betul-betul menyesal. Kalau bisa ditukar nyawanya, aku aja yang mati, jangan istri. Itu yang dikatakan Effendi dan dia pun tidak menikah lagi. Sebelum kebangkrutan atau kehancuran usahanya itu terjadi, ya dia sudah menghabiskan atau semua asetnya itu sudah ditelantarkan sama dia. Ada yang dijual, duitnya disumbangkan. Ada yang dibiarkannya begitu saja, ada yang dikasih ke saudara-saudaranya, uruslah semua, aku tidak tahu menahu lagi. Effendi menghabiskan waktunya di masjid. Dari hasil kekayaan yang tersisa, dia cuma membangun satu langgar atau satu musola. Di musola itulah 1 kali 24 jam Effendi berada. Salah-salah kalau ada orang mampir nih, sholat musolahnya itu langgarnya itu ada di pinggir jalan lintas Pekanbaru. Ya. Salah-salah kalau orang mampir di langgarnya si Effendi, pasti orang ngira ini marbot nih. Nggak tahu itu yang punya. Itu yang punya langgarnya. Dia sama sekali nggak memikirkan dunia lagi. Ya, dia minta tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan istrinya agar istrinya tenang. Arwah Rahayu. Setelah 40 hari, ini masih tetap gentayangan. Masih sering dilihat, ya ada di sekitaran kampung, tapi tidak mengganggu. Dia cuman kayak mengekspresikan kesedihan. Kesedihan setiap orang menceritakan kalau Rahayu ini mati dengan penyakit yang menjijikkan. Nah, itu dia muncul. Karena dia ingin menunjukkan kalau ya bukan itu sebenarnya. Bukan penyakit. Aku ini memang udah ditargetkan menjadi tumbal. Perbuatan dari makhluk yang bekerja sama dengan suamiku atau yang mengikat perjanjian dengan suamiku lah yang membuat aku sampai kayak gini dan yang menyebabkan fisiknya itu ya jadi kayak itu. Jadi ada penyakit fisik lah bahasanya kayak itu sahabat-sahabat. Nah, jadi banyak hikmah pelajaran dalam perjalanan misteri, dalam sebuah kisah misteri ya yang dibagikan oleh Ari dari Pekanbaru kali ini sahabat-sahabat. Nah, jadi menurut sahabat-sahabat patut nggak Effendi ini disalahkan atas apa yang sudah terjadi di kehidupan almarhumah Rahayu? Tuliskan pendapat sahabat-sahabat dan terima kasih buat sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini mohon dimaafkan. Tunggu cerita misteri selanjutnya. Saya Rio Wijaya undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat. Jika ada yang ingin mengirimkan cerita, boleh tuliskan ceritanya, kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.